Aku baru nemuin sesuatu hal yang menarik lagi. Apa nih? Karena habis nonton beberapa film, ternyata aku cari keyword ini di berita ada. Apa? Keywordnya adalah sinkhole. Oh, yang lubang tiba-tiba muncul di tanah itu ya? Betul. Aku pernah dengar nih beritanya. Apa? Yang baru-baru ini di Malaysia sama di Korea Selatan. Yang di Malaysia itu ada seorang ibu-ibu kali ya, perempuan yang tiba-tiba lagi jalan di jalanan gitu. Di jalan tuh. Tiba lagi jalan, hilang. Dan katanya sampai sekarang belum ditemukan. Apa karena dia itu ngaku-ngaku batik dari Malaysia? Oh, bukan. Waduh, Bukan ya? teman-teman Bukan kita ya? nanti itu langsung. Bukan ya, bukan. Nah, Terus ya, kenapa? Itu sih masih belum diketahui penyebabnya maupun korbannya belum ketemu juga. Kalau aku nemuin biasanya itu kalau misalnya secara logisnya ya ada di area pertambangan Kak. Jadi kayak udah pada rontok lah gitu kan, geyser-geysernya ya jadinya tiba-tiba jatuh gitu ke bawah. Itu biasa terjadi di area pertambangan juga. Sama ini aku justru abis nonton filmnya Bang Jokan, Nightmare and Daydreams. Di situ malah bercerita soal ada makhluk di bawah tanah. Tapi entah siapa gitu intinya, entah apa juga gitu. Tapi di situ intinya mengacu ke teori Hollow Earth. Oh, yang bumi itu ternyata ada rongganya gitu ya? Betul. Jadi bumi beneran emang ada rongganya, dan di rongga itu ada kehidupan. Sebenarnya sebelumnya aku udah sempat bahas juga kayaknya soal yang dia di Godzilla versus Kong. Iya. Gitu kan ada tuh. Nah, katanya itu salah satu penyebab sinkhole adalah makhluk-makhluk yang ada di Hollow Earth. Jadi mereka mencoba mencapai permukaan dengan alatnya mereka sendiri lah intinya, atau dengan kemampuannya mereka sendiri, makanya ngebuat lubang di atas. Dan kenapa sih misalnya contoh ibu-ibu itu hilang? Karena dia tembus sampai ke dasar gitu, nggak akan balik lagi ke atas. Agak susah sih, apalagi kalau konon katanya itu tuh sedalam 8 meter itu yang bisa dihitung. Kita kan nggak tahu ya, apalagi kalau misalkan dihubungkan sama di Indonesia kan mistis ya, mistis. Tahu-tahu itu ke dimensi lain. Bisa jadi. Takutnya jangankan Hollow Earth guys, kita main ke hutan aja, belum pulang abis maghrib bisa hilang. Iya nggak sih? Iya, di Indonesia tuh mitosnya lucu-lucu gitu di daratan. Apalagi lu nyemplung ke antah berantah gitu dalam tanah. Lebih ribet lagi. Tapi sebelum pembahasan lebih jauh nih, kita sapa dulu teman-teman yang lagi nonton teori, teror dan misteri. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Deirdre dan aku Nabila. Hari ini kita akan bahas lebih jauh apakah fenomena yang sinkhole tadi atau Hollow Earth ini ada hubungannya dengan makhluk-makhluk mistis gitu misalkan. Oke, harusnya sih ada. Ada salah satunya yang pernah kita sebutkan di episode sebelumnya. Mungkin dia nggak terikat langsung ke Hollow Earth, tapi dia makhluk atau siluman yang ada di dasar bumi, yang kategorinya dimasukin naga bumi, Anantarupa kalau tahu. Iya. Ya kan, dia di dasar bumi, emang di situ menjaga lah biar tetap aman gitu buminya. Jadi tapi kalau dia udah bergerak Kak, konon terjadi gempa atau ya bisa jadi ada sesuatu hal yang jatuh. Karena sebenarnya kalau di temuannya adalah Anantarupa itu bentuknya nggak kecil. Pasti. Jadi emang gede mengelilingi dalam bumi gitu. Jadi kalau dia bergerak, seisi itunya bergerak juga gitu. Ini satu bumi atau se-Indonesia aja nih? Katanya sih satu bumi ya. Nggak kebayang. Nggak kebayang aku juga. Tapi ini kan salah satu dari artikel aja gitu kan. Apakah naga ini yang hidup di rongga bumi gitu ya kalau dihubungkan sama Hollow Earth tadi? Bisa aja, iya bisa tidak, atau yang sebelumnya. Jadi kayak ada yang emang naga tinggal di dasar bumi, tapi sebenarnya kayak itu bumi yang kebalik.
Oke. Ada flip side-nya gitu, buminya kebalik gitu. Ini jadi ingat itu nggak sih yang di Netflix? Apa tuh? Kayak Stranger Things, Us, itu kan juga dunia-dunia yang paralel dari dunia kita dan tinggalnya di bawah tanah gitu. Oke. Apakah menurut kamu Kak, naga itu benar ada? Menurut kamu nih? Menurut aku semua mitos, aku percayanya mitos itu berasal dari fenomena-fenomena yang dilihat oleh masyarakat. Tapi mereka pada saat itu mungkin ya belum sampai nih pengetahuannya tentang apa itu, dan mereka ya menceritakannya secara mitos turun temurun gitu, karena belum bisa dijelaskan secara ilmiah pada saat itu. Kayak aku pernah dengar tentang makhluk yang gede banget, yang kalau di Indonesia pasti disebutnya genderuwo gitu ya. Padahal ternyata di ilmu pengetahuan itu adalah hewan yang memang yang memang bersembunyi dari manusia. Bisa jadi naga itu sebenarnya ada, jadi berupa hewan mungkin ya yang dilihat oleh masyarakat pada saat itu. Kayak kita kan masih banyak hal di bumi ini yang belum kita eksplor. Bener sih. Ya, kayak yang di laut, katanya kan laut yang paling dalam itu hewannya aneh-aneh. Itu yang baru bisa diketemukan. Ada kraken ya? Bukan. Kraken salah satunya. Itu kayak raksasa gurita gede banget kan. Bisa jadi naga itu sekarang lagi sembunyi. Tapi sebenarnya aku penasaran nih. Kraken itu yang benar dia tuh gurita, dia naga, atau dia cumi-cumi? Secara fisik dia itu ya. Gurita ya itu ya, gurita raksasa kan. Iya ya. Kalau ketangkap jadi takoyaki berapa tahun. Enak ya? Banget. Lapar. Jadi gurita lapar. raksasa. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal naga, kan harusnya naga di dasar laut juga hopefully mungkin ada ya. Aku termasuk orang yang lumayan suka dan ngikutin soal pernaga-nagaan lah. Gitu. Nih. Soalnya memang naga-naga ini menurutku menarik banget. Bahkan salah satunya yang emang diceritain sama Mas Sungging kan yang 9 naga Merapi. Itu mereka mewakili 9 elemen dan masing-masing ada daerahnya. Gitu. Dan daerahnya nggak sembarangan teman-teman. Katanya bahkan dari era-era masa lalu, era-era kerajaan, era-era Majapahit, naga-naga itu udah ada masing-masing mewakili kekerajaan tertentu teman-teman. Nah, tapi ada beda-beda naganya. Nanti kita bahas yang dari kamu ya. Aku riset dikit, ada naga-naga yang dari Mesir. Tapi bentuknya beda nih, gitu. Jadi naga bentuknya jadi beda-beda juga sebenarnya tergantung teritorial dia di mana gitu. Nah, ada salah satu yang dipercaya sebagai dewa di Mesir adalah naga juga. Dan naganya namanya Apep, Kak. Apep, kayak nama orang Sunda ya? Iya, Apep. Apep. Apep ini sebenarnya wujudnya ular besar, ular yang sangat besar lah, bisa menyerupai, bisa dibilang naga di sana. Karena yang wujudnya panjang dan besar di sejarahnya Mesir cuma ada 2, antara Apep sama satu lagi yang worm, sandworm yang gede banget, udah itu doang. Itu yang ada filmnya itu ya, Dune. Iya. Dune atau apa itu banyak tuh yang kayak gitu. Nah terus ada naga-naga Tiongkok. Naga Tiongkok sama naga Jepang mirip-mirip tuh. Iya, mirip. Mirip-mirip tuh. Dia sama-sama bentuknya ular juga. Bentuknya ular, bisa terbang tapi. Kalau naga Jepang itu lebih banyak dia mendekatkan dirinya ke koi. Iya. Karena kan struktur sisiknya mirip. Kalau naga Cina lebih beda lagi. Biasanya yang Chinese itu naganya lebih ada goldnya atau apanya gitu lah pokoknya. Karena di Mandarin lah intinya, naga itu adalah simbol raja, simbol kemakmuran, simbol kekuasaan gitu. Kalau di Jepang beda lagi, naga itu dianggapnya ya udah dia adalah makhluk mitos gitu, yang membawa kesuburan. Di US beda lagi, di macam-macam beda lagi. Ada soalnya naga bentuknya macam-macam lah. Ada yang punya kaki, ada yang enggak. Ada yang punya sayap, ada yang enggak. Ada yang wyvern atau bukan gitu. Bahkan sampai ada dragonfly kecil. Tapi semua sepakat kalau naga itu ada ya. Iya. Walaupun ada bentuknya mitos atau enggak. Bahkan kan ada ini. Di Indonesia ada kan yang dianggap naga.
Komodo dragon. Iya. Kalau dari aku ini masih dalam perdebatan apakah ini adalah nyata atau enggak. Oke. Jadi salah satunya kamu pernah ke itu enggak? Ke Danau Toba. Danau Toba belum pernah tuh. Ya sama. Aduh, aku pengen banget lagi. Di sana cuma makan durian doang. Katanya, terus kalau Danau Toba ini ada yang bilang kalau salah satu yang tadi nih, kalau balik lagi ke Hollow Earth tadi, pintu masuknya ke peradaban kan danau kuno. Ada bawahnya, Kak. Iya, dipercaya. Oke. Ada jadi pintu masuknya bukan itu gara-gara buatan manusia. Tapi beneran di Danau Toba, di dalam Danau Toba itu. Nah, bisa jadi sih. Di danau tersebut dijaga oleh seekor naga. Oke. Tapi bentuknya ular, sama seperti yang dari Mesir tadi ya, dari Mesir, dari Jepang, dari Indonesia juga kok sini naga itu bentuknya ular. Kebanyakan ya. Nah ini lebih spesifik di Danau Toba. Oke. Tanya, ada apa tuh di Danau Toba? Kenapa bisa sampai ada mitos naga, Kak? Nah katanya, kata masyarakatnya dan nelayan yang menyaksikan ada apa di dalam air tuh ada bayangan gede banget kayak ular raksasa gitu, yang mereka sebut sebagai naga. Mereka yakini sebagai pelindung Danau Toba, karena Danau Toba itu pada berpuluh-puluh ribu tahun lalu ya pernah ada letusan kan, yang di Danau Toba. Letusan Toba. Nah karena itulah muncul naga penjaga. Jadi naga penjaganya baru muncul setelah letusan Toba, atau sebenarnya udah ada, cuman akhirnya soalnya ada teori juga dikit, terutama di jagat bumi langit, ketika letusan Toba itu terjadi, itu adalah letusan yang memecah dunia. Saking besarnya. Jadi kayak tadinya dimensi itu nyatu dan lain-lain, ini kayak kepecah jadi berbagai dimensi gara-gara letusan itu. Atau mungkin si naga-naga ini tertrap di dunia manusia. Nah, ini mungkin kayak kita masih perlu kaji ya, atau apakah mitos, apakah ini kisah nyata yang berupa mitos. Karena sebenarnya ini awalnya nama naga itu adalah Samosir. Pulau Samosir. Danau. Iya, kan di Danau Toba ada Pulau Samosir. Samosir yang di tengah itu. Iya, nah nama naga itu katanya konon adalah Samosir. Di cerita rakyat ada seorang pemuda bernama Toba. Orang bernama Toba. Gitu, lalu di dalam danau itu ada seekor ikan yang melarang orang manusia itu memakan dia, karena dia sebenarnya adalah seorang putri gitu. Konon kabarnya kononnya gitu, cerita rakyatnya. Akhirnya si Toba ini menyelamatkan si ikan ini yang berubah menjadi putri. Lalu mereka menikah, punya anak bernama Samosir. Tapi anaknya jadi naga. Nah, karena saya ada yang terpotong dari cerita ini, sehingga nggak tahu apakah memang diutus oleh si Toba untuk menjaga sekitar area itu, atau gimana. Pokoknya si Samosir inilah yang menjadi naga dan melindungi Danau Toba. Oh, berarti si Toba ini gabut ya, anaknya yang disuruh jaga. Atau mungkin kita nggak tahu ya, untuk teman-teman yang dari Sumatera Utara, kalau misalkan ada yang salah atau info yang belum itu kasih tahu ya di komen. Gitu. Tapi aku penasaran banget sama naga yang namanya Samosir. Nanti coba ibu kreatif tolong. Naga Samosir ada nggak? Naga Samosir, pengen lihat bentuknya. Naga Samosir, naga raksasa di Danau Toba menelan korban jiwa. Waduh. Wah, gila. Waduh, ini jadi kayak apakah ini sisi negatif atau sisi baik naga, kehadiran naga? Dilaporkan dari Al Jazeera TV katanya. Salah satu naga yang bikin potensi di tsunami. Wow. Waduh. Oke. Menarik sekali. Tapi aku justru pengen balik ke ini, Kak. Penasaran yang tadi kamu bilang naga bumi itu, apakah dia penyebab sinkhole atau apa, Kak? Naga bumi dulu deh. Ini kan pasti naganya dia air. Naga air kan. Bisa jadi naga bumi sebenarnya sedang bergerak sehingga memicu tanah-tanah di atasnya itu luntur gitu, amblas. Oke. Pertanyaan
dariku, kenapa kalau emang dia bisa bergerak segitunya, kenapa dia nggak memunculkan diri, Kak? Apakah ada entitas yang menahan kemunculan dari naga-naga tersebut? Kalau menurutku naga-naga kan pada awalnya ditugaskan untuk menjaga sesuatu ya. Kalau bumi berarti menjaga bumi termasuk tanah dan seisinya. Bisa jadi dia nggak memunculkan diri karena dia memang fokus menjalankan tugasnya ya. Dan mungkin ada yang lebih greater dari dia gitu. Yang tugasnya mungkin melawan kerusakan alam seperti itu. Bisa jadi. Dewa alam gitu maksudnya. Bisa jadi ya. Gitu. Orang-orang nggak tahu alam yang mana gitu. Oh iya lagi. Coba editor nanti cari ya alam badukun. Nah itu pokoknya mungkin ada dewa alam gitu. Karena kan sebenarnya kepercayaan soal dewa-dewaan ini sebenarnya masih antara rancu dan iya benar dan tidak gitu kan. Dan makhluk-makhluk mitos itu bahkan kayak misalnya ada peri, ada macam-macam itu kan bisa aja ada. Nggak menutup kemungkinan kalau dewa hutan atau dewa rimba ataupun dewa alam itu ada gitu. Aku pernah tuh baca komik di Sri Asih Dewi Keadilan. Di sana dikisahkan di sebuah area Kalimantan sedang terjadi penambangan. Entah ilegal atau legal ya, pokoknya terjadi penambangan dan ditolak oleh masyarakat karena ya menyebabkan masyarakatnya ekosistemnya jelek dan lain-lain ya. Dan di sana ada muncul sesosok makhluk perempuan, berwujud perempuan, bisa terbang dengan pakai tongkat. Dia bisa tongkat apa terbang nih? Terbang tapi pakai tongkat. Oh gitu. Iya, dia buat tongkat gitu. Oke gitu. Kayak Harry Potter. Iya, bukan kayak gitu. Iya lagi. Ayo kita terbang kayak Harry Potter. Itu dulu tadi. Jadi kayak gitu. Terus dia bisa mengendalikan semua elemen alam untuk melindungi area tersebut dari penambang-penambang. Tapi aku nggak tahu apakah itu tadi yang dimaksud dengan dewa alam. Bisa jadi, tapi kalau ya era-era dewa ini sebenarnya kalau dikategorikan masuknya era magi sih. Kita belum masuk dalam ke era magi mungkin. Habis ini kita masuk lah lebih dalam lah era magi lah. Soalnya pembahasan udah seru banget. Menurutku sayang kalau dihabisin di satu episode teman-teman. Kita masih bahas era-era selanjutnya, terutama naga-naga ini masih ada lagi. Banyak nih. Ya kita bahas lagi kali ya. Baru nyebut-nyebut nama doang kan. Iya, pokoknya intinya aku senang banget hari ini kita bisa bahas soal naga, bahas soal Hollow Earth dan sinkhole lebih tepatnya. Menurut teman-teman ada teori-teori atau berita menarik apa lagi nih yang sedang terjadi di lingkungan kalian atau di FYP kalian? Bisa kalian komen di bawah biar kita bisa bahas bareng-bareng ya. Iya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube official Bumi Langit, lalu kemudian like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di teori teror misteri selanjutnya. Dah.